wujudkan mimpinya, jadi pelajar Pancasila. Dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara namanya. Syukur alhamdulillah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang ini kita dapat berkumpul di ruangan dalam rangka presentasi diseminasi modul 14 budaya politik. Ini yang diselenggarakan oleh teman kita JGB dalam guru penggerak Pak Sapano Pak Islam Siregar. Diharapkan oleh kita semua nantinya di dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak tersebut agar kita simak dan kita berikan pendapat, kita berikan masukan agar nantinya teman kita ini bisa berhasil untuk selanjutnya. Saya kira untuk pembukaan kira demikianlah yang bisa Bapak sampaikan kepada Bapak CTG. Dipersilakan dengan segala hormat untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama bahwa kita masih dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan kegiatan presentasi diseminasi budaya positif yang dimana pada saat ini kita pertama masuk kepada tujuan pendidikan. Baik. Tujuan pendidikan di sini di dalam proses memajukan pendidikan Indonesia ke Utara memiliki tujuan utama, yaitu untuk segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai kecepatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan belajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk membentuk manusia yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaan dan mampu menghargai kemampuan setiap orang sehingga peserta dapat berlaku mandiri, dewasa dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Jadi itulah ada perbedaan tujuan pendidikan dan tujuan belajar ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Jadi untuk itu sekarang kita masuk kepada budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini di sekolah kita ini kan sudah ada ya budaya positif yang sudah kita terapkan
ya dari dulu ya Bapak Ibu ya, di mana contoh budaya positif misalnya itu adalah termasuk misalnya kalau kita di sini budaya positifnya harus tepat waktu, ya ada tepat waktu itu termasuk, dan leadership yang kelas juga termasuk, ya jadi sholat duha, sholat zuhur juga termasuk. Jadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif. Dan dari sini nanti akan kita perkembangan nanti menjadi ada tugas-tugas kita nanti di kelas. Tapi itu untuk sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk ini budaya positif budaya nilai-nilai kebiasaan. Apa nilai-nilai kebiasaan yang sering kita buat di sekolah kita ini, Bapak Ibu? Apa kira-kira Bapak Ibu? Di luar yang saya sebutkan tadi, apa kebiasaan? Berdoa sebelum belajar. Ya, berdoa sebelum belajar. Ya, bernyanyi, ya, literasi atau speaking. Ada istilah budaya itu budaya positif yang menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi supaya apa kita istilahnya menciptakan budaya positif ini? Misalnya kita itu harus membuat biarpun hal kecil Bapak Ibu. Kadang-kadang sampah, misalnya membuang sampah, biarpun satu sampahnya itu harus kita perhatikan anak kita supaya membuang sampahnya tidak sembarangan. Jadi dari hal-hal sebelumnya, begitu misalnya ada perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan. Inilah paradigma yang harus kita bangun ya Bapak Ibu. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar guru mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin dilakukan dengan kontrol dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, jadi untuk ke depan kita harus berubah paradigma tentang budaya kegiatan kita di sekolah kita ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira apa kira-kira contohnya Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Apa kira-kira? Kalau membuat orang merasa bersalah, gara-gara kau seperti itu. Gara-gara kau saya kemarin kembali sekolah. Itulah membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Oh, gara-gara aku salah dan duit dari kepala. Ya itu. Jadi itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi kontrol. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, semuanya penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kadang-kadang kita merasa sudah berasa dewasa sama anak-anak. Kawan masih anak-anak, udah aku pun masih dewasa. Kita istilahnya sok-sokan atau merasa senior atau bagaimana seperti itu ya. Jadi di sini kita punya ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Artinya kita misalnya sebagai guru memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Itu seharusnya kita rubah ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya paradigma perubahan stimulus respon teori kontrol. Di sini
siapa semua yang mengkontrol stimulus responden? Kita mencoba mengubah orang-orang berpandangan sama dengan kita, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita akan istilahnya mengajak orang-orang agar seseorang itu agar pandangannya sama dengan kita, ya. Jadi di situ kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berikutnya perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ada perilaku buruk adalah dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebuah perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang-kadang ada perilaku buruk itu, Bapak Ibu, itu bukan suatu kesalahan. Ada kadang-kadang suatu kesalahan itulah perilaku yang memiliki tujuan. Tapi sebenarnya kita tidak tahu kadang-kadang. Tapi kalau dia melakukan, dia tahu apa tujuannya. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kalau kita lihat dari sini, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti apakah kita sama dengan anak-anak? Berarti anak-anak juga harus diri mereka yang mengontrol mereka. Ya, jadi makanya kita harus ubah paradigmanya. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kadang-kadang kita memaksa anak-anak kan pas gagal kita paksa terus. Nah, kerjakan ya nak. Besoknya lagi kerjakannya nak. Nggak dikerjakan kan? Gagal ujung-ujung gagal. Jadi akhirnya kita memaksa. Ya, jangan ya Bapak Ibu. Jadi teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada pilihan-pilihan baru. Jadi makanya dari itu nanti kita harus ada perubahan paradigma stimulus. Ya, model pemikiran menang kalah. Ya, model pemikiran menang kalah. Model pemikiran menang. Ya, jadi kadang-kadang kita harus bersemenang. Biarpun kadang-kadang kita kalah, sudah kalah jelas, harus bersenang. Ya, itu kadang-kadang membuat kita ego. Ya, jadi makanya pikiran-pikiran itu harus kita rubah. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah seperti itu, kalau sudah pernah menang, tapi kalau dalam hati kecilnya memang salahnya aku. Memang salah, tapi tidak apa-apa lah. Daripada malu di depan kawan-kawan kan gitu ya. Kadang-kadang kita kan. Jadi saatnya kita untuk ke depan kita rubah pola pikir kita. Ya Bapak Ibu. Baik. Ini selanjutnya Bapak Ibu, apa makna disiplin? Coba apa makna disiplin Bapak Ibu? Apa maknanya? Makna disiplin. Ya. Apa maknanya? Kalau tidak disiplin, apa kira-kira maknanya? Apa manfaatnya? Bermakna melatih diri untuk disiplin. Apa maknanya? Ya, kita lanjut. Apakah makna disiplin? Ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berikutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai.
atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, sini kalau bahasa Latinnya artinya adalah disiplin dalam belajar ya Bapak Ibu. Berarti belajar untuk kira-kira belajar untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Disiplin untuk melatih diri supaya tertib. Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Itulah disiplin. Ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Sebenarnya disiplin itu harus datang dari diri kita, Bapak Ibu, bukan misalnya dari orang lain ya. Karena itu adalah kesadaran kita sendiri. Misalnya, memang kita kan sering terlambat ya, sering terlambat. Sebenarnya kesadaran itu harus datang dari kita, bukan dari orang lain misalnya. Besok Bapak harus cepat datang kemari, bukan seperti itu yang harus disampaikan Bapak kepala sekolah. Karena hal-hal tersebut kalau seperti itu misalnya disampaikan Bapak kepala sekolah kepada kita, mungkin kira-kira sakit hati kita ya, bukan aku saja yang terlambat, karena kebetulan kita yang nampak, kawan yang lain gak nampak, jadi kita merasa. Nah, jadi sebaiknya makanya itu harus datang dari diri kita ya. Bagaimana kita sadar dalam melaksanakan suatu perintah yang nilainya baik. Selanjutnya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat yang positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Jadi inilah Bapak Ibu yang sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila, ya. Beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis. Kalau bernalar kritis, saya rasa kalau di kita begitu banyak ya Bapak Ibu, belum ada ya. Artinya kalau bernalar kritis kan suka ingin tahu. Anak-anak kita misalnya bertanya, itu bernalar kritis Bapak Ibu. Ya. Itu nanti bagaimana caranya kita melatih diri anak-anak kita nanti bagaimana supaya bernalar kritis. Ya, itu mungkin untuk pendidikan berikutnya mungkin akan kami udah mengenai cara bagaimana supaya anak kita nanti berpikir secara bernalar kritis. Berkepentingan global, bergotong royong. Kalau bergotong royong ini sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Misalnya membesarkan sampah, ya, menanam bunga dan kreatif. Kreatif ini sudah termasuk di depan kelas kita, sudah termasuk di kreatif. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Apa lo? 20 menit. Baru? Lanjut, Be. Kepada teori motivasi perilaku manusia. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Di mana teori motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Jadi kadang-kadang anak kita itu ada yang menghindari. Saya tanya, apa sebenarnya hukuman itu akan saya terima? Makanya nanti itulah motivasi eksternal.
Motivasi mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan dapat apabila saya melakukannya. Jadi memotivasi eksternal juga, ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bisa melakukannya. Motivasi internal. Jadi inilah yang seharusnya kita dorong, ya, tujuan disiplin positif, motivasi dari internal. Ya, kalau seperti ini kan misalnya untuk mendapatkan imbalan itu nanti kita juga, karena ini harus memikirkan imbalan. Kalau aku nanti baik, ibu itu mengasihkan hadiah seperti ini. Kita juga yang repot nanti. Ya, jadi makanya kita harus buat yang paling nomor 3 ini. Ya, untuk menghargai diri sendiri. Dia hargai diri sendiri, baru dia hargai orang lain. Pasti dihargai orang lain. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ya. Begitu juga dengan anak-anak kita ingin dicintai, diterima. Ya. Jadi makanya anak kita ada yang bandel-bandel, nakal-nakal. Itu kalau perasaannya itu dari mana orang ibu dia udah katanya itu. Kita itu tidak merasa, ya, makanya caranya berbeda-beda. Makanya di sini ada kebutuhan dasar kesenangan. Kita juga butuh kesenangan ya Bapak Ibu, butuh kesenangan, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan ya dari seluruh kita. Ya, ini sangat kita butuhkan sekali. Di mana saja pun. Baik di rumah, di sekolah, ya, anak kita juga butuh seperti itu, kesenangan. Jadi makanya butuh sisi berikutnya kan ada nanti dalam kebutuhan ini ada kesenangan belajar, bagaimana mereka disenangkan belajar, kebebasan dan penguasaan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini adalah 5 posisi kontrol guru, menghukum, membuat merasa bersalah, ya, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau penghukum kira-kira bagaimana itu? Apa kira-kira contohnya itu? Penghukum. Dan penghukum kalau pembuat merasa bersalah tadi. Ya, saya sudah buat contohnya misalnya gara-gara misalnya anak kita gara-gara si A saya yang dihukum, gara-gara kamu seperti itu, gara-gara kamu hina saya dihukum bapak kami sekolah karena kau setiap hari tidak tepat waktu, ya, tidak hadir tepat waktu. Itu dia membuat orang merasa bersalah. Ya, teman. Kalau teman kira-kira bagaimana contohnya? Kita harus merasa berteman. Kita harus merasa berteman kepada anak kita. Ya, jangan membuat mereka bersalah. Inilah tingkat-tingkatannya Bapak Ibu ya. Posisi 5 kontrol dulu. Membuat mereka bersalah. Kalau dihukum kan sering ini. Kita sudah buat misalnya dakwah. Kalau dihukum biasanya kan kita kalau tidak mengerjakan PR, ya, siapa yang tidak mengerjakan PR? Saya Pak. Nah, udah. Mari ke depan, tinggi. Hormat bendera atau lari-lari seperti itu. Ya. Ini seharusnya harus kita hilangkan nih Bapak Ibu. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini tingkat-tingkatannya nih. Tadi sudah saya sampaikan tadi membuat merasa bersalah. Kalau merasa berteman misalnya. Sini dulu, bagus. Kalau bisa jangan seperti itu lagi ya. Begitu. Harus kita buat seperti itu. Kemudian pemantau ini misalnya, apa? Jangan seperti itu lagi. Nanti kamu kayak marah. Udah seperti itu dia. Ya, kita tegur. Sedangkan manajer ini adalah mengingatkan, mengingatkan. Contohnya apa ini?
Kalau manajer kita kan biasanya kepala sekolah ya, manajer. Ya, jadi adalah sebaiknya kita dalam posisi proses kontrol ini kita harus menjadi manajer. Ya, sebagai pembimbing. Selanjutnya itu saja. Ya, di sini adalah pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tadi posisi. Ya, posisinya saya kecewa dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Ini seharusnya dari yang ini ya. Nah, inilah kira-kira pernyataan yang membuat ya siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya dengan hukum. Ya, ayolah lakukan demi ibu. Itu ini merasa tahu. Silana merasa kita berteman dengan anak kita. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ya, ayo lakukanlah demi bapak, kerjakanlah PR-mu. Ya, tentu kalau anak kita sesuai sayang sama kita nanti dia akan kerjakan. Ini adalah contohnya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Ini nampaknya ini kayak memberikan hadiah ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini nanti akan kita lanjuti nanti ke 3 restitusi ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Inilah kira-kira contohnya Bapak Ibu ya. Mana yang penghukum, pemantau, manajer, dan penghukum. Ya, selanjutnya kita membuat keyakinan kelas. Kita tadi ya, ulas tadi mengenai budaya positif ini ada dalamnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilainya kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, dan agama. Dan keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Ya, di sini saya bisa sampaikan berapa yang lewat, dan saya sudah membuat praktek untuk membuat keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Sebenarnya itu tujuannya hampir sama dengan peraturan sekolah, tapi ini berbeda. Kalau keyakinan kelas itu datangnya dari diri anak-anak kita, bukan dari kita. Bukan yang kita yang membuat, misalnya harus hadir tepat waktu, bukan kita yang mengatakan seperti itu. Harus dari anak-anak kita. Bagaimana dia menyadarinya? Apa kira-kira yang harus diyakini diri mereka untuk melaksanakannya? Misalnya, kalau di kelas kita ada anak bisa berpendapat mengenai keyakinan kelas membuat saya ingin kelas kami setiap hari bersih. Ada salah satu. Si B misalnya, aku ingin kelas kami ada bunga-bunga di meja kami. Itu boleh saja. Namanya juga keyakinan kelas. Ya, ada juga mengatakan saya ingin sekali 3 minggu kami rocker dalam satu meja. Boleh. Ya, itu keyakinan kelas. Jadi itu tujuannya untuk menciptakan kenyamanan dalam menaati aturan yang dibuat mereka sendiri. Jadi makanya nanti ada istilah manajer 3 restitusi nanti berikutnya ini, setelah ini. Makanya langkah-langkahnya itu dulu. Kita tahu mau menciptakan budaya positif. Jadi langkah-langkah ini kita buat dulu keyakinan. Apa kira-kira yang menurut anak-anak kita itu
peraturan atau aturan yang bisa kira-kira orang itu laksanakan. Ada kira-kira pertanyaan Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas? Silakan. Bagaimana caranya? Ya. Ada mengenai keyakinan kelas ini? Ada Bapak Ibu? Kita lanjut. Ya, keyakinan kelas telah dililit kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati. Jadi menurutku suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dulu sama dengan intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi misalnya Bapak Ibu, kalau kita akan membuat peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu benar kita sebagai guru, ya, hanya keyakinan kelas sama peraturan kelas. Ya. Kalau peraturan kelas misalnya kita harus datang tepat waktu, kelas kita harus bersih setiap hari, itu ada pemaksaan. Jadi makanya nanti kita sosialisasikan dulu kira-kira ya cara membuat keyakinan kelasnya, baru nanti kita buat keyakinannya. Nanti kalau buat keyakinan kelas langsung, orang itu nggak ngerti apa yang mau dibuat. Ya, makanya kita sampaikan keyakinan kelas itulah apa kira-kira menurut anak-anak kita itu, menurut keyakinan mereka, aturan-aturan yang harus kita buat di kelas itu. Contohnya tadi, ya, makanya kita buat contohnya sama orang itu. Misalnya saya ingin setiap meja ini ada mejanya, boleh. Nanti kita buatkan satu-satu saja. Nanti kita tempelkan misalnya seperti ini, ya, buat misalnya atau kertas apapun seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kita cari mana yang sama kira-kira. Nanti kita satukan. Kan mungkin kok banyak nanti itu. Misalnya aku ingin kalian bersih, aku ingin menyapu setiap hari, aku ingin semua kawan-kawan menyapu setiap hari, aku ingin disayangi seperti itu, aku ingin berteman seperti itu. Berarti kan bisa nanti kita gabungkan itu, misalnya kalau satu tadi berarti menjaga kebersihan lingkungan kelas. Kita gabungkan. Misalnya kalau tadi aku ingin disayangi, aku ingin dicintai, kita buat nanti berarti harus saling menghormati. Ya, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Itulah keyakinan kelas. Ya, di sini ada kebutuhan keyakinan kelas. Kita lihat keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Makanya tadi saya sampaikan jangan terlalu banyak. Makanya saya dalam setiap anak didik kita cuma satu saja. Buatkan keyakinannya apa kira-kira? Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi biarpun ada misalnya keyakinan kelas kita itu, kalau kira-kira misalnya tidak jalan, harus kita tinjau ulang. Seperti harus hadir tepat waktu. Ternyata dia tidak hadir waktu. Kita tinjau lagi kembali. Ya. Jangan kita teruskan terus. Sudah dilanggar beberapa kali, kita lanjutkan terus. Ya, harus kita tinjau ulang. Berarti apa kira-kira keyakinan yang selanjutnya, yang lain? Ya. Tapi sebaiknya sebelum membuka keyakinan kelas kita harus tahu aturan-aturannya. Misalnya kan ada aturan yang tidak boleh dilanggar misalnya. Dan nanti bisa jajan di Google apa kira-kira isinya peraturan
yang tidak boleh dilanggar. Tapi saya rasa kalau dalam bentuk keyakinan kelas, saya rasa tidak ada perlu aturan-aturan khusus di situ, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Peraturan keyakinan kelas nilai kebajikan yang ketujuh selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini kira-kira peraturannya ya. Ada di sekolah menengah sebelum pembelajaran dimulai. Ini kira-kira contoh, ini saja kita buat ini nanti keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu harus datang dari diri anak kita. Tapi tidak salahnya waktu kita sosialisasi nanti, kita sampaikan contoh-contohnya. Bisa saja nanti yang kita sampaikan, biasanya kan anak kita suka minum itu. Aku yang bilang itu tadi lah. Udahlah, aku aja lah. Tidak apa-apa. Ya. Tapi kita berikut-berikutnya itu harus kita koreksi. Kita evaluasi kembali. Ya. Membuat sebagai kelas sudah ya. Jadi sini adalah segitiga konstitusi. Jadi setelah tadi keyakinan kelas, baru nanti setelah ada pelanggaran-pelanggaran, nanti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita ulas ya, mengenai segitiga konstitusi. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk yang berbeda setelah mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru dapat ya. Ini tujuan dari restitusi ya untuk guru, membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah ya, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Berikutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahannya yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, ada tawaran-tawaran. Ya, sebelum kita lanjut nanti, misalnya kita membuat misalnya di situ kita harus kembali mengingatkan anak kita itu nanti kan masih ingat. Kan kita sudah buat peraturan keyakinan kelas. Masih ingat jadi dalam keyakinan kelas itu kita memang buat konsekuensinya. Apa misalnya kalau dia langgar harus kita buat. Ya, ini tahapannya. Jadi tahapan dalam sekitar restitusi mensertifikat identitas. Ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini jawaban-jawaban kita ini, ya, jawaban anak kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, karena kita menyarankan dia bahwa dia itu memang salah. Tapi tidak boleh tegas bahwa memang kau salah. Tidak boleh seperti itu. Ya, ini langkah-langkahnya. Menstabilkan diri kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyaksikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, ada nanti kata-kata kita misalnya kamu merasa berhak seperti itu. Contohnya apa? Kira-kira, misalnya, anak kita itu si A, misalnya dia itu mengerjakan sendiri suatu tugas yang kita buat, datang si B mengganggu dan memaksa. Ya, jadi datang si A kepada si B, dia memaki-maki. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita sudah melanjutkan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama sudah ya, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Kita lanjut. Tahapan segitiga restitusi yang kedua adalah tindakan yang salah.
Apa kira-kira contohnya, kata-katanya? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, misalnya tadi kan, saya buat contohnya tadi, dia sudah meninju. Nah, kita bisa melakukan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Dia lebih, istilahnya kayak kita sanjung, tapi suruh lagi dia sampai situ. Padahal kan dia bisa saja menikami atau ambil batu atau yang lain. Ini bisa kita keluar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, dari yang kamu lakukan seperti itu. Ya, kamu pasti punya alasannya mengapa kamu melakukan hal itu. Tanya dulu alasannya. Apa alasan dia melakukannya? Ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Kita lanjut ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini ya tahapan restitusi berikutnya tahapan restitusi 3 menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Inilah yang tadi. Apa nilai-nilai yang kita sepakati? Awalnya kan kita sudah buat keyakinan kelas. Kita bertanya kembali sama dia. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Seperti itu. Kita tanyakan kepada anak kita. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu kita tanyakan sama anak kita nanti. Ya. Ini kira-kira contohnya, Bapak Ibu ya. Ya, kita saksikan ya. Ini contohnya segitiga restitusi. Kami nanyakan keyakinan kelas. Ya, itulah contohnya. Itulah contohnya salah satu bentuk keyakinan kelasnya. Ya, dari segitiga restitusi kita menyaksikan kembali
ini kasus yang pertama, ini kasus yang kedua. Lagi, terus. Nih, Walida. Walida, menurut laporan guru, kamu sering terlambat ya? Ini jelas ya, Bapak Ibu. Menurut tinggal kamu sudah berapa kali terlambat? Sudah 5 kali. Oh, sering terlambat ya? Itu sudah kesalahan. Bukankah itu kesalahan yang manusiawi? Setiap orang pasti pernah berbuat salah, juga pernah salah. Yang penting kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Pak. Baik, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Iya, Pak. Sering datang terlambat, kamu pasti punya alasan. Kenapa ya Walida sering datang terlambat? Karena saya sedang menonton televisi dan main HP dan kurang meeting. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kau nangkap? Disiplin, Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Tentu, Pak. Hal itu membuat saya datang ke sekolah tepat waktu untuk bisa menghargai waktu itu dari sebagai bermanfaat. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan lebih cepat dan lebih cepat tidurnya dan tidak bergerak lagi agar tidak datang terlambat ke mereka. Baik Walida, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu contoh kasus yang kedua, Bapak Ibu ya. Lagi, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadis Sumantro. Murid SDN 10 14 10 Baturan lagi. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan segera menonton televisi dan main HP lagi. Supaya saya tidak terlambat ke sekolah. Demikian saya menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Itulah ya dua kasus ya Bapak Ibu. Ya, dua kasus di mana tadi anak-anak kita ya dia itu misalnya kita tanyakan apa alasannya ya kenapa dia terlambat. Ini nanti biasanya kan kita tidak perlu dulu kita apa alasannya, tidak peduli kita itu. Kamu terlambat tiap hari seperti itu. Ya, begini Bu, udah bilangnya, nggak perlu jawab itu. Oh jangan terlambat. Biasanya kan kita guru-guru itu biasanya seperti itu. Jadi untuk ke depan makanya kita rubah paradigma kita mengenai itu ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada refleksi. Pertanyaan saya ini adalah ya setelah mengikuti materi pembahasan dimensi, saya jadi paham bahwa target saya selanjutnya adalah ya boleh ya Bapak Ibu saya bagikan kertas tinggal.
sulit sana itu apa? Anggap suni kau sana komisi. Oh, udah terakhir. Tolong menjulurkan Muhammad ya. Ya, refleksinya peran saya saat ini, apakah misalnya hari itu merasa senang? Iya, sekalian aja. Semuanya saja sekalian, atau satu-satu pun boleh. Ya, bagaimana baiknya lah. Satu-satu, tapi biar rame. Kita baca satu-satu. Sadar misalnya turunkan berarti ini aneh. Halo, halo. Nanti kita juga dilakukan senang. Ya, refleksi perasaan saat ini adalah setelah mengikuti berdiri di pasar dimensi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa kira-kira target saya kali ini adalah, ya, Apakah bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan? ya bisa ya Bapak Ibu merefleksikan perasaan saya saat ini. Simpel saja. Ya. Kini habis. Sorry balik ke pintu dalam maksud. Palap-palap eh. Nah, Bapak Ibu, belajar ya. Silakan Bapak Ibu tempelkan di sini ya. Nomor 1, misalnya perasaan saat ini adalah di sini ya. Nomor 2, setelah mengikuti materi pelimpahan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham titik-titik ya. Target saya selanjutnya adalah, kita tempelkan di sini ya Bapak Ibu. Kalau sudah siap, silakan ditempelkan ke sini, Bapak Ibu. Oke,
Ya, silakan tampilkan Bapak Ibu. Ya, supaya kita nomor 1 ini ya, nomor 2 ini titik-titik. Ya, boleh. Kadang-kadang kuat. Foto on. Ulang on. Mama to. Nomor belakangan ini nomor itu. Nomor. Namanya juga tahap belajar. Kenapa lebih aku? Kenapa kau? Dapat dia nomor foto berentak. Ya, baik, Bapak Ibu ya, perasaan saya saat ini adalah merasa senang, ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham proses sebagai guru yang saya merasa senang. Disiplin itu sangat penting. Ya, saya jadi paham bahwa dalam mengajarkan pembelajaran harus anak-anak senang. Iya, benar ya. Bahwa masih banyak kesalahan, perlu disiplin serta peraturan dalam kelas. Ya. Mengingatkan cara mengajar dan menjadi teman untuk murid. Ini target ya, menjadi teman. Ya. Motivasi anak supaya berkeras untuk yang salah jadi benar. Target saya selanjutnya adalah untuk meningkatkan cara belajar dalam kelas. Selalu membenahi kelas agar si anak dapat belajar dan efektif. Ya. Jadi dari pembahasan saya hari ini, Bapak Ibu ada kira-kira yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu. Oke. Kepada Bapak DGBB, tadi masalah segitiga restitusi itu poin yang ketiga. Saya lihat ada di situ memberikan penawaran bukan pemaksa. Jadi yang jadi pertanyaannya Pak, tolong diberikan Bapak dulu sebagai contoh untuk mengatasi atau memberikan penjelasan masalah penawaran bukan pemaksaan. Karena tadi di masalah itu saya kurang jelas di dalam penjelasan Bapak. Belum, satu lagi. Satu lagi, kurang apa? Yang pertama, dia segitiga restitusi. Ini ya. Dari mana? Tuh dari Pak. Nah. Abang saya tuh gimana? Kok biara si Jaki orang kuping? No, pada kecil. Kok pindah? Kok malah dia mak ni? Sebelum ini Pak. Sebelumnya lagi. Percol lagi. Di pertama masalah delapan segitiga. Terus yang ada gambar segitiga tadi. Terus
di pertama tadi Pak, segitiga restitusi 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Itu ini. Itu ini. Iya, yang itu aja yang coba dijelaskan Bapak dulu sedikit masalah yang itu. Memberikan penawaran bukan pemaksaan. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu tentang pertanyaan Pak Muara. Di situ adalah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memberikan penawaran bukan pemaksaan. Ya, tentu tadi kan kita sudah membuat misalnya keyakinan kelas. Ya, penawaran kira-kira itu kita tawarkan hal-hal yang baik. Misalnya, menurut kamu apakah kalau berbuat seperti itu baik atau tidak? Itu tawarannya, penawarannya. Ya, itu kira-kira contohnya Bapak Ibu. Kita tawarkan, misalnya, menurut kamu yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Menurut kamu, seperti itu kepada anak kita. Jadi makanya kita tawarkan hal-hal baik. Menurut keyakinan kelas kita atau menurut keyakinan yang kita buat, apakah itu ada yang kamu langgar atau tidak? Jadi kita tawarkan, bukan misalnya ditawarkan misalnya penghargaan. Kalau kamu nanti berbuat baik, berbuat seperti ini, kamu nanti akan dikasih uang 5.000 oleh Bapak, seperti itu kan? Ya. Jadi seperti itu kira-kira Pak jawabannya ya. Kita menawarkannya itu jadi bukan pemaksaan. Jadi di situ kita tawarkan anak-anak kita bagaimana supaya dia tersadar bahwa kelakuan yang dia lakukan itu adalah salah, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sehat patutnya. Ya seperti ya. Bisa ya, Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Yang menjadi permasalahan di kelas, memang kalau udah kita melaksanakan kurikulum ini, maka kita juga sependapat bahwa melaksanakan segala sesuatunya proses pembelajaran di kelas memang sejalan. Tapi kalau kita belum memulai pelajaran seperti ini, memang kita kaget, wah ini memang tidak pantas begitu. Tapi secara kalau udah kita pelajari dari awal, memang seharusnya harus seperti itu Pak. Terima kasih. Pertanyaannya Pak, secepat bagaimana ya? Pertanyaannya, apakah kita berhasil secepat itu membuat murid menjadi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa? Karena itu kita kan terlalu dekat sama murid, perasaan kita. Bagaimana? Kita itu takutnya orang itu salah mengartikannya. Iya, kira-kira begitu Pak. Ya, terima kasih. Maksudnya Ibu salah mengartikan dalam hal penyampaian seperti itu. Iya Pak, kan, Iya. kan kita harus dekat sama murid. Ya. Kita kalau dengan orang kita di sini kebiasaannya kan Pak, merasa diundur gitu. Oh. Bergereja itu kita harus memisah-misah anak-anak kita. Bukan dalam artian mana yang bodoh, mana yang tidak bisa baca, mana yang seperti itu. Misalnya kan kalau di anak-anak kita itu ada yang sukanya itu membaca, itu nanti kita pisahkan. Ada nanti anak kita suka mendengar lewat audio, boleh saja. Ada dia sukanya itu lewat visual, dan cara mengerjakannya itu juga berbeda-beda.
ada dia misalnya sukanya menggambar untuk menyelesaikan tugas, ya. Ada dia sukanya menulis, ada dia sukanya audio, dia harus langsung di depan, boleh. Jadi makanya itu orang-orang anak-anak kita itu nanti harus berpunya kita pisah-pisah nanti, tapi bukan mana yang bodoh, mana yang bukan seperti itu. Kita hanya memisahnya itu mana anak kita yang suka mengenai bacaan, ya, mengenai audio, harus dia melihat video, dan mengerjakannya juga harus kita pisahkan nanti. Makanya ada pembagian 3 nanti itu. Ada konteks, audio, dan produk. Ya, itu nanti selanjutnya sesi berikutnya, ya Bapak Ibu, pertemuan berikutnya. Baik, demikian diseminasi modul 134 tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan pendidik yang sudah dapat menghadiri acara presentasi diseminasi modul 1/4 budaya positif yang disampaikan oleh Bapak CGB. Di sini nanti setelah kita mendengarkan paparan saudara kita tersebut, mudah-mudahan kita dapat menambah pembelajaran, menambah wawasan di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kepada Bapak CGB agar setelah terlaksana presentasi ini, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan di dalam CGB ini Bapak bisa menjadi persyaratan di dalam meningkatkan kualitas dan mutu yang telah Bapak paparkan tadi. Kalau dari kami, dari pihak sekolah, mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi kami mengakhiri acara pertemuan kita ini. Semoga ini berhasil ke depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.